Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, Salam. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara online Discipleship. Malam hari ini kita membahas buku 3 ya, tentang gereja Tuhan. Nah, buku 1, buku 2 sudah. Nah, sekarang kita masuk buku bagian 3, ada 10 bab. Nah, ini membutuhkan waktu mungkin kurang lebih hampir 1 bulan ya, untuk 10 bab ini. Nah, pastikan Bapak Saudara terus mengikuti supaya supaya tahu kelanjutannya, karena firman ini berkesinambungan antara tema satu dengan tema yang lainnya. Nah, Saudara, tema malam hari ini adalah tentang gereja Tuhan Yesus. Ya. Tentang gereja Tuhan Yesus. Klik dulu. Gereja Tuhan Yesus. Nah, Saudara, begini. Kenapa namanya gereja Tuhan Yesus? Ya. Selama ini Bapak Ibu Saudara mengenal, ada gereja GBI, Gereja Bethel Indonesia. Ada gereja Pantai Kosta di Indonesia. Ada gereja Pantai Kosta Serikat Indonesia. Ya, nah, pokoknya macam-macam ya. Ada utusan Pantai Kosta. Ya, ada juga dulu saya lihat ada Pantai Kosta Merdeka. Ya, saya tanya sama yang punya gereja, waktu itu ketemu di Nganjuk, Om, kok namanya gereja Pantai Kosta Merdeka? Iya, kami merdeka dari Pantai Kosta. Ada yang utusan Pantai Kosta. Kenapa namanya utusan Pantai Kosta? Iya, kami diutus. Diutus oleh Pantai Kosta. Ya, padahal dia keluar, bukan diutus. Perpecahan membentuk sinode baru, sehingga banyak sekali nama-nama atau merek dari gereja. Saudara, sebenarnya originalnya gereja itu adalah miliknya Tuhan Yesus. Karena miliknya Tuhan Yesus, sekarang gereja itu boleh disebut secara resmi, harusnya namanya adalah gereja Tuhan Yesus. Amin. Kalau rumah saya disebut itu rumahnya Gideon, betul nggak ya? Nah, kalau gerejanya Tuhan, namanya juga gerejanya Tuhan Yesus. Bethel, Pantai Kosta, GKI, Protestan, Katolik, dan sebagainya itu hanya merek atau denominasi saja. Saya tidak bicara tentang gereja secara denominasi. Sehingga malam hari ini kita fokuskan, kita satukan, nggak tahu Bapak Ibu Saudara dari gereja apa saja semuanya, karena ini mutunya RTM itu begini, ya. Gereja boleh dari mana saja, tapi belajar sama-sama dengan pengajaran satu, yaitu pengajaran revival, total ministry. Kayak iklannya teh botol tuh ya. Makan boleh apa saja, minumnya teh botol sosro. Bapak Saudara, saya tidak mengajak saudara untuk kumpul dalam sebuah kelompok, satu gereja, satu enggak. Anda tetap ada di gereja masing-masing. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang gereja, ya. Gereja itu disebut adalah gereja Tuhan Yesus, ya. Kenapa? Karena yang mendirikannya Tuhan Yesus. Kapan Tuhan Yesus mendirikan gereja itu? Ketika Tuhan Yesus turun ke bumi, dia membawa kerajaan surga, bukan? Ya. Nah, tapi setelah dia menemukan beberapa muridnya dan dia tahu waktunya untuk dia tinggal di bumi itu singkat dan dia harus kembali kepada Bapaknya, lalu satu hari murid-muridnya dikumpulkan. Lalu dia berkata kepada salah satu muridnya, namanya Simon kala itu, ya. Lalu dia katakan, Simon, sekarang namamu bukan Simon. Aku ganti sekarang menjadi Petrus. Ya, Petrus. Nah, Petros. Itu bahasa aslinya ya. Petros. Petros itu sama. Apa itu Petros? Ya. Nah, Petros itu artinya batu karang. Apa bedanya Petra dengan Petros? Kalau Petra itu gunung. Kalau Petros itu batu
yang asalnya dari gunung itu. Walaupun Petros itu bagian dari Petra, pasti lebih kecil daripada Petra, kualitasnya sama nggak? Sama. Karena sumbernya sama. Cuman ukurannya saja yang membedakan antara Petros dengan Petra. Ketika Tuhan Yesus mengubah nama Simon yang artinya buluh yang gampang goyah itu, lalu diberi nama yang baru yaitu Petros atau Petrus itu, lalu Tuhan Yesus katakan, di atas Petros ini, batu karang ini, dia tidak menunjuk pada dirinya, tapi menunjuk kepada Petrus yang tadi namanya Simon, lalu diganti dengan Petrus itu. Di atas Petrus ini, aku akan membangun jemaatku. Nah, itulah asal muasal daripada gereja. Idenya siapa yang punya? Yesus. Yang memiliki gereja siapa? Yesus. Oleh sebab itu, gereja ini boleh disebut gereja Tuhan Yesus. Jadi kalau ditanya nanti, kok namanya gereja Tuhan Yesus bagaimana? Anda harus bisa menjelaskan, Anda harus bisa menjawabnya. Amin. Sekarang kita lihat, definisi daripada gereja Tuhan Yesus itu apa saja? Ya, apa definisi dari gereja Tuhan Yesus? Kata gereja berasal dari kata Yunani atau bahasa Greka. Yunani atau Greka itu sama ya, itu Aram. Nah, dari kata eklesia. Eklesia. Apa artinya eklesia? Ek itu artinya keluar, kaleo yang disebut klesia atau kaleo itu artinya dipanggil. Jadi boleh dikatakan gereja itu adalah dipanggil keluar. Nah, dipanggil keluar dari mana? Dulu kita ini campur aduk dengan dunia. Ketika Tuhan memilih kita, Anda dipisahkan dari dunia ini. Itu namanya dikuduskan, dikhususkan, dipisahkan. Jadi gereja itu adalah kumpulan orang-orang kudus. Halo? Kumpulan orang-orang kudus. Sudah kita pelajari ya, dua kata kudus dan suci. Kudus dan suci itu beda. Suci itu lebih ke arah clear, bersih. Tapi kudus itu lebih pengertiannya kepada dikhususkan atau dipisahkan untuk sebuah tujuan. Itu dikuduskan. Ya, kuduskanlah Barnabas, kuduskanlah ini, kudus ketika ya, Tuhan menguduskan orang-orang itu, dia dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, orang-orang yang merespon dan berhasil dievakuasi, dikeluarkan dari kegelapan, masuk pada terangnya itu, itulah gereja itu. Amin. Nah, saudara, secara resmi, orang mulai mengenal gereja itu kapan? Ketika zaman Tuhan Yesus, polanya adalah pola leadership, pemuridan, ya, discipleship, seperti kita seperti ini, ya. Yesus mengajar, muridnya didewasakan supaya nanti jadi pengajar juga. Multiplikasi leaders, ya. Multiplikasi leaders. Jadi itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia membentuk para leader-leader, ya, di mana orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi murid-murid Tuhan Yesus nantinya akan meneruskan pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini dan mereka ditunjuk untuk menjadi pemimpin-pemimpinnya. Amin. Nah, gereja Tuhan Yesus dikenal secara umum, ya, yaitu gereja Tuhan Yesus dimulai dari saat pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta di Yerusalem. Gereja Tuhan Yesus adalah perhimpunan
sedikitnya 2 atau 3 orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dan disitulah Tuhan Yesus hadir dengan tanda-tanda kehadirannya di tengah-tengah mereka. Mari kita baca dulu ayatnya. Dalam Matius pasal 18 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Matius 18 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, sekali lagi saya bacakan ayat ini, perhatikan. Dan lagi aku berkata kepadamu, yang berkata Tuhan Yesus. Dia berkata apa? Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Lah, saudara, ayat ini menjelaskan apa yang kita bahas malam hari ini. Bahwa gereja Tuhan Yesus itu adalah perhimpunan sedikitnya 2 atau 3 orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dan disitulah Tuhan Yesus hadir dengan tanda-tanda di tengah mereka. Gereja itu bukan gedungnya, ya, bukan gedungnya. Itu namanya gedung gereja, bukan bangunannya. Tapi yang dimaksud gereja yang sebenarnya oleh Tuhan Yesus itu bukan bangunan gereja itu. Kalau Yesus menganggap bangunan gereja itu sudah gereja, zaman Yesus sudah ada sinagog, betul nggak? Tempat di mana orang-orang Yahudi berkumpul untuk mencari Yahweh. Ya, nah, Yesus nggak perlu bikin gereja. Kenapa Yesus membangun gereja dan menunjuk kepada Petrus itu? Karena Tuhan mau mengubah, ya, pengertian yang selama ini orang mengira gereja itu adalah gedungnya. Ya memang itu gereja gitu ya. Tapi yang dimaksud gereja itu apa? Ya, yang di gereja itu apa? Bukan gedungnya. Tapi Tuhan katakan tadi, di mana ada 2-3 orang yang berkumpul sepakat mengaku dan percaya Yesus sebagai Tuhan, disitulah Tuhan Yesus hadir. Lalu Tuhan Yesus mengadakan tanda-tanda mujizat untuk membuktikan kehadirannya di tengah-tengah mereka. Itulah namanya gereja. 2-3 orang berkumpul sepakat. Kenapa, saudara? Ya, di situ harus ditambah Tuhan Yesusnya hadir di tengah-tengahnya. Lalu ada mujizat-mujizatnya. Karena sekarang kita lihat, banyak orang juga sering kumpul juga ya. Nah, kalau 2 orang berkumpul, ya, kira-kira lagi ngapain? Mungkin main catur. Main catur ya. Nah, kalau 3 orang berkumpul, main halma kali ya. Nah, kalau 24 orang berkumpul, mungkin main sepak bola kali. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya. Yang berkumpul itu harus mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Perkumpulan-perkumpulan yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, itu tidak bisa dikategorikan sebagai gereja Tuhan Yesus. Ya, ketika mereka yang berkumpul ini percaya, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Tuhan Yesus akan hadir di tengah-tengah mereka. Dan dampak daripada kehadiran Tuhan Yesus ini,
nanti akan ada tanda-tanda mujizat yang terjadi di situ. Ya, gereja harus bisa menunjukkan bahwa ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Amin. Di mana Tuhan hadir, mujizat pasti terjadi. Di mana Tuhan hadir, ya, kesembuhan pasti terjadi. Jadi gereja harus membuktikan. Membuktikan apa? Bahwa perkumpulan mereka itu dihadiri oleh Tuhan. Amin. Kenapa dihadiri oleh Tuhan? Karena mereka sepakat, mereka percaya Yesus adalah Tuhan. Amin. Nah, itulah definisi daripada gereja itu sendiri, ya, di mana kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, lalu Yesus hadir, lalu melakukan banyak mujizat-mujizat di tengah-tengah mereka. Mari kita lanjut, ya. Sekarang kita lihat ciri-ciri daripada gereja Tuhan Yesus itu apa. Malam hari ini kita akan bahas tentang ciri gereja, ciri-ciri dari gereja Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang menjadi ciri gereja Tuhan Yesus. Apa saja? Yang pertama, gereja Tuhan Yesus, di dalamnya, cirinya harus ada kasih antara sesama anggota tubuh Kristus yang nampak keluar sebagai kesaksian terhadap orang-orang luar. Gereja, ya, harus nampak ini. Ini ciri daripada gereja. Harus ada kasih antara sesama anggota tubuh Kristus. Kalau Anda lihat lirik daripada lagu-lagu Kristen, ya, lagu-lagu rohani, dinyanyikan oleh orang-orang percaya, selalu bernuansakan kasih, betul nggak ya? Ajarannya juga begitu. Khotbah-khotbahnya kurang lebihnya, ya, di sekitar daerah kasih itu sendiri. Karena apa? Itu cirinya. Itu harus diajarkan sampai jemaat, orang-orang yang berkumpul itu mengerti. Dia harus mengekspresikan apa sebagai gereja kepada dunia ini. Karena dunia mau melihat. Setelah kamu dipisahkan dari aku, dari dunia ini, kamu mau jadi apa? Untuk apa kamu dipisahkan, dikhususkan oleh Tuhan itu? Bedanya apa Anda dengan dunia? Nah, kita tahu, gereja harus berbeda dengan dunia. Ya, kalau dunia diajar mata ganti mata untuk membalas, gereja Tuhan diajar untuk mengampuni. Amin. Mengampuni. Nah, pengajaran pengampunan harus ditekankan. Supaya apa? Kasih itu nampak. Kasih itu mengampuni. Amin. Nah, jadi gereja Tuhan harus menunjukkan nampak kasih antara sesama anggota tubuh Kristus yang nampak dan boleh dilihat oleh orang-orang di luarnya, ya. Nah, kita sering nyanyi, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, ketika Anda nyanyi lagu itu, apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda rasakan? Coba, saudara, ingat enggak? Sebelum Anda menyanyikan lagu-lagu karismatik yang sekarang ini serba profetik seperti itu, ya. Nah, dulu itu lebih kepada keakraban atau persatuan, bukan lagunya, ya. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau tetap dalam gerejaku. Gitu ya.
Lagunya gitu ya. Kau tak pandang dari gereja mana. Harusnya kalau Anda tahu itu jemaat bukan jemaatmu, suruh balik ke gerejanya dong ya. Bukan malah bilang sini aja, sini aja. Nah, dalam Yesus kita bersaudara. Ya, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ketika Anda nyanyi lagu itu, apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda rasakan? Anda sedang, ya enggak, menaikkan sebuah statement sebenarnya. Ya, aku mau mengasihi dengan kasih Tuhan. Kepada siapa? Kepada orang yang ada di sekitarmu itu. Sesama anggota tubuh Kristus. Saling mengasihi. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Kenapa Anda mengasihi? Karena di dalam orang itu, di dalam saudaramu, di dalam anggota tubuh Kristus itu, Anda melihat Tuhan ada di dalamnya, amin. Begitu juga teman Anda, ketika melihat Anda, dia melihat Tuhan ada di dalam dirinya. Dia ada di dalam diri Anda. Nah, ketika Anda melihat semua orang-orang itu didiami Tuhan, Anda mengasihi, diikat dengan kasihnya Tuhan itu, wow, saudara. Kasih yang seperti itu beda, saudara. Karena kasih yang dibangun di dalam Tuhan itu bukan kasih jikalau, bukan kasih karena, tapi kasih walaupun. Amin. Yang dibangun oleh gereja, yang dikuasai oleh Tuhan, ketika mereka hidup di dalam kasih, jenis dan kualitas kasihnya bukan kasih karena atau kasih jikalau. Karena kamu kaya, jikalau kamu baik, aku mengasihimu. Karena titik-titik, aku mengasihimu. Tapi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, nilai dan kualitas kasihnya adalah, walaupun kamu membenci aku, walaupun kamu tidak menguntungkan, walaupun apa, saudara ya, aku tetap mengasihi kamu. Amin. Bisa nggak? Kalau Anda mengasihi ala kalau dan jika dan karena, Anda nggak beda dengan dunia. Itu yang ada di dunia. Kasih kualitas dunia itu seperti itu. Mereka mengasihi ada syaratnya. Ya, take and give. Ya. Nah, selalu saling menguntungkan. Kalau rugi, nggak bisa. Tapi diajar dalam kekristenan, saudara. Diajar apa? Kalau toh sampai rugi, ada harga yang harus kamu bayar. Bayar itu. Amin. Itu bedanya. Kasih yang membayar segala sesuatu. Kasih yang tidak mencari untung. Kasih yang tidak memanfaatkan. Tapi kasih yang rela untuk memberi. Yesus telah pernah membentangkan tentang sebuah kasih. Ya, Yesus tanya, siapakah yang disebut mengasihi sesama itu seperti apa? Lalu Yesus memberikan perumpamaan. Ya, ada imam turun. Ya, suatu kali ada orang dari Yeriko dirampok gitu ya. Jatuh ke tangan penyamun. Ada orang Farisi, ahli Taurat atau siapa itu ya, lewat. Tapi dia cuma bilang, kasihan ya. Ya, berlalu saja. Ada imam yang mau pergi ke bait Allah. Kasihan ya, itu ya. Nah, yang ketiga, lewatlah orang Samaria. Yang notabene orang Samaria. Orang Samaria itu ciong dengan orang Yahudi atau orang Israel. Ya. Tapi kita perhatikan, ketika orang Samaria itu melihat ada orang yang terkapar di jalan itu, dia tidak melihat dari suku apa orang itu. Orang itu harus ditolong. Dia turun dari keledainya, dia kasih minum orang itu, dia naikkan orang itu ke keledainya, bawa ke penginapan, orang itu naik keledai, dia rela jalan kaki.
sampai di penginapan, dia bayar ongkosnya, dia masih bertanggung jawab lagi. Rawat dia, kalau kurang bayarannya, nanti aku akan balik, aku lunasi. Yesus tanya kepada murid-muridnya, menurut kamu, siapa yang mengasihi sesama? Imam itukah? Ahli Taurat itukah? Atau orang Samaria itu? Nah, saudara, itu mengasihi. Mengasihi walaupun itu, ya, kalau ciong itu artinya kan musuh. Yang nggak pantas dikasih pun, dia tetap mengasihinya. Gereja harus menunjukkan, ya, dampak atau perbuatan kasih itu kepada dunia seperti itu. Itulah tandanya. Kasih antara sesama anggota tubuh Kristus yang nampak keluar sebagai kesaksian tiap-tiap orang percaya. Baca Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Nah, perhatikan di sini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perhatikan di sini, ya, ayat ini dimulai 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Artinya, ada perintah lama. Ya, ada perintah lama. Kalau perintahnya baru, yang baru tadi berbunyi, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perintah lamanya bunyinya apa? Halo? Perintah lamanya bunyinya apa? Perintah lama itu diadopsi dari 10 hukum Allah yang dirangkum menjadi 2 hukum, betul? Vertikal dan horizontal. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Nah, yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum lama. Nasihat-nasihat dari orang-orang tua kita, atau para orang bijak, atau para motivator, dia selalu berkata begini, kalau kamu nggak mau dicubit, jangan cubit orang, betul? Siapa yang pernah dinasihati begitu? Kalau kamu nggak mau dicubit, jangan mencubit orang. Siapa yang pernah dinasihati gitu sama neneknya? Sama mak cow. Kalau kamu nggak mau dicubit, jangan cubit orang. Ya, dulu saya kecil diajarin begitu. Ya, apa yang ingin engkau perbuat, orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu untuk orang itu. Ya, kita juga ngomong begitu juga sih. Ya, nah, tapi itu dikategorikan sebagai perintah yang lama. Kenapa? Standarnya, ukurannya adalah dirimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Anda pengen apa? Aku pengen bahagia. Bagaimana caranya? Anda harus bahagiakan orang lain. Kenapa kamu bahagiakan orang lain? Ya, supaya saya bahagia. Ya. Nah, jadi diukur menurut apa yang Anda inginkan. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Takarannya, ukurannya seperti dirimu. Nah, kasih manusia itu ada syaratnya. Tapi perhatikan,
perintah yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus waktu itu, kasihilah sesamamu, ya, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Jadi, bagaimana kita mengasihi? Seperti Tuhan Yesus mengasihi. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi? Nah, kalau nggak sanggup, nggak mau, pura-pura nggak tahu, kadang-kadang gitu ya. Ya toh? Nah, karena apa? Dia berpikir kalau nggak tahu, ya kan nggak dituntut, katanya gitu ya. Nah, tapi orang yang nggak tahu itu disebut bodoh sebenarnya, ya. Ada materinya nggak mau belajar, ya. Tuhan Yesus datang ke dunia, memberikan teladan kepada kita semuanya. Dalam apa? Mengekspresikan kasih itu. Nah, itu sangat kental, sangat kuat sekali. Ya. Nah, mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Nah, saudara perhatikan, bagaimana Tuhan mengasihi? Tanpa syarat. Tanpa syarat. Dia nggak bilang begini, aku mau menebus kamu, kalau kamu baik-baik ya. Ada nggak begitu? Aku akan bawa kamu ke surga, ke rumah Bapakku, kalau kamu baik-baik ya. Enggak. Enggak ya? Dia terima Anda apa adanya. Amin. Tapi kalau Anda menerima orang, ada apanya. Betul? Itulah bedanya Anda dengan Tuhan Yesus. Kalau Anda menerima seorang, ada apa? Ada apanya. Kalau Yesus, karena dia punya kasih yang sejati, dia punya kasih yang murni, dia terima Anda apa adanya. Dia menebus Anda, dia mengambil Anda ketika Anda masih berdosa. Ketika Anda masih jahat. Nah, tapi dia ambil Anda. Coba bayangkan saudara ya. Ada orang nggak punya anak. Lalu dia pungut anak jalanan. Dibawa ke rumahnya. Untuk dijadikan anaknya. Ada resikonya enggak, saudara? Ada resikonya enggak? Ada. Ya, enggak usah jadi anak lah. Ya, Anda mengasuh aja. Anak-anak jalanan atau bekas napi seperti itu ya. Teman saya pelayanan di Semarang. Ya, namanya Pak Arif. Dia menampung ex-napi. Jadi ex-napi ini ditampung sama beliau. Apa yang terjadi, saudara? Itu bukan sekali dua kali. Namanya TV hilang, kompor hilang, tabung gas hilang, gitu ya. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman ya, gitu kalau macam kesaksiannya apa? Puji Tuhan, hari ini tabung gas hilang. Puji Tuhan, hari ini kompor melayang. Puji Tuhan, hari ini TV lenyap. Nah, untung genteng-genteng nggak diambil. Lah, sampai akhirnya gini. Ada satu teman, dia bilang gini, ya itu resiko, konsekuensi. Kamu mengambil pelayanan, menggembalakan orang-orang seperti itu, ya. Tapi saya salut dan saya katakan, kamu pantas dapat jempol, bahkan 4 jempol saya. Kenapa? Kamu menggembalakan, bukan orang-orang yang memberi persepuluhan, bukan orang-orang yang memberikan kolekte, bukan orang-orang yang menyanjung Anda kalau khotbahmu bagus lalu tepuk tangan, haleluya. Bukan gitu. Ya. Tapi kamu menggembalakan orang-orang brengsek seperti itu. Dan kamu sering dirugikan.
Tapi kamu tetap mengasihi dia. Ini sudah, tahu nggak? Anda bandingkan pelayanan seseorang yang menggembalakan ex-nabi dan pelayanan seseorang yang memiliki jemaat yang begitu besar dan notabene yang datang itu orang kaya-kaya semuanya. Nah, kalau Anda menilai mana yang lebih mulia, itu loh. Kalau disuruh tukar tempat, itu gembala yang menggembalakan gereja besar dengan ribuan orang itu, lalu tukar tempat dengan gembala, ex-napi, ex-narapidana, gelandangan dan sebagainya itu, mau nggak? Ya, yang menggembalakan ex-napi suruh pindah ke tempatnya yang menggembalakan jemaat yang banyak dan kaya-kaya itu jelas mau, itu enggak? Tapi yang menggembalakan jemaat ribuan yang kaya-kaya itu, apakah dia mau tukar tempat ke situ? Enggak mau. Dia bisa tahan di sana karena banyak untungnya. Ya, ketika ditaruh di tempat yang tidak menguntungkan, apakah dia masih bisa setia seperti itu? Kenapa dia bisa setia ke situ? Cuman satu. Dia sendiri juga dulu adalah ex-nabi. Si Pak Arif itu dulu ex-nabi, masuk sekolah Alkitab, ditangkap Tuhan, mengalami kasih Tuhan di dalam dirinya. Ketika dia mengalami kasih Tuhan di dalam hidupnya, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Amin. Apa yang harus dilakukan? Kan aku telah menerima kasih Tuhan. Dia menerima aku ketika aku ditolak oleh semua orang. Mana ada orang terima ex-napi? Gak ada. Tapi Tuhan terima. Bahkan dijadikan hambanya. Amin. Tanpa melihat latar belakangnya. Dan itu dijadikan dasar pelayanan dari teman saya ini. Akhirnya dia ambil komitmen. Aku mau menampung ex-napi itu. Sudah dinasihati oleh beberapa orang. Resikonya gini. Oh, tidak apa-apa. Semua akan miliknya Tuhan. Dan penghiburannya luar biasa, saudara ya. TV hari ini melayang, besok ada TV baru. Kompor hari ini melayang, besok ada kompor baru, saudara. Betul, ya, Gusti mboten sare. Ya, nah, saudara, udah ada yang memantau. Hari ini yang hilang apa? Kami siap untuk menggantikannya. Nah, saudara, unik di situ, ya. Nah, nggak tahu sekarang Pak Arif itu masih ada tuh nggak? Saya udah lama, ya. Itu waktu saya masih ada di Solo, ya, tahun 90-an. Ya, ini udah tahun 2001, ya. Nah, beliau masih pelayanan di situ atau enggak? Ya. Nah, nah, saya mau pengen tahu lagi, mau cari infonya. Kalau udah ketemu infonya, nanti Bapak Ibu Saudara saya kirim ke sana, ya. Khususnya yang deket-deket lah, yang dari Purwokerto gitu ya, silahkan sono dulu gitu, ya. Ayo, ya. Oke, nah, tadi dikatakan supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itu gereja Tuhan. Bukan hanya kumpul-kumpul, hanya nyanyi, ya loh, anggur baru tercurah. Mujizat masih ada. Lagu-lagunya begitu, bukan itu tak. Kasih itu bukan omongan. Kasih itu adalah perbuatan. Amin. Nah, perbuatan. Matamu harus melihat sekitar Anda. Siapa yang perlu dilawat? Siapa yang perlu ditolong?
Kalau hari ini Anda diberkati oleh Tuhan, dan dalam 1 bulan itu sisanya banyak, Anda tanya sama Tuhan, Tuhan, aku harus berbagi kemana? Itu tandanya Anda punya hati sebagai gereja yang mengasihi. Amin. Nah, kasih itu nggak egosentris, nggak egois. Kasih rela berbagi. Amin. Anda diberkati untuk memberkati. Satu kali, saudara, ya, saya dalam 1 bulan diberkati Tuhan lebih. Dan itu banyak. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau berkati aku banyak bulan ini? Siapa yang pernah nanya gitu? Paling banter bilang gini, terima kasih Tuhan, hari ini banyak berkatnya. Cepat-cepat disimpan ke deposito, ya ke bank. Tunggu itu. Supaya nggak ketahuan Pak Gideon. Itu langsung disimpan ke sana gitu ya. Nah, saya coba tanya, ya, Tuhan, kenapa Engkau berkati aku begitu banyak? Untuk apa? Lalu Roh Kudus memberi jawaban. Aku berkati kamu untuk kamu menjadi saluran berkat. Berapa Tuhan yang harus disalurkan? Tuhan tuntun, Tuhan pimpin. Bentar lagi dia datang. Itu nggak tahu. Tahu benar-benar sudah. Tahu ada orang datang gitu ya. Nah, dia tahu gini. Roh Kudus, inikah orangnya? Yes. Langsung keluarin buat orang itu. Ya, dia belum ngomong tentang masalahnya. Waktu kasih, orang itu bilang apa? Kok Bapak peka sekali? Kok Bapak peka sekali? Nah, saudara, coba saudara Anda yang mengalami seperti itu. Ya, Anda menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Amin. Itulah gereja. Saling mengasihi. Ayat 35-nya tadi dikatakan. Dengan demikian, ya, dengan demikian, perhatikan di sini. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Nah, jadi untuk dikenal sebagai murid itu bukan karena ikut pemuritan. Ini hanya belajar. Tapi praktek realita dalam kehidupan Anda harus nampak keluar sehingga orang bilang, itu muridnya Tuhan Yesus. Ya. Sekarang ciri yang kedua, saudara. Ciri yang pertama, kasih yang nampak keluar. Ya. Nah, yang kedua, ciri daripada gereja Tuhan Yesus Kristus. Ada otoritas dan kuasa yang mengatasi alam maut. Ya, gereja itu harus powerful. Gereja itu diberi otoritas dan kuasa yang mengatasi kuasa alam maut. Matius 16 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Kata Yesus kepadanya, berbagailah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadaku, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, ini ayat, ya, di mana Tuhan Yesus pada waktu itu kan tanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Semua menjawab, ya. Lalu giliran Petrus menebak. Petrus bilang, aku tahu engkau adalah anak Allah yang hidup. Mendengar jawaban yang begitu luar biasa dan benar itu, Tuhan Yesus berkata, Simon, ya, kalau kamu bisa menebak dan menjawab benar ini, bukan karena kamu bisa, tapi karena kamu mendapatkan bocoran, mendapatkan pewahyuan Bapakku yang memberitahukannya kepadamu bahwa aku adalah anak Allah. Ya, nah, karena kamu sudah mendapat pewahyuan dari Bapakku ini,
sekarang ya, aku ya akan mendirikan jemaatku di atas kamu, Petrus. Dan kuasa maut, alam maut tidak akan menguasainya. Gereja diberi otoritas dan power. Ya, diberi otoritas dan kuasa. Jadi gereja ini punya kekuatan yang luar biasa. Bahkan kekuatannya ini sampai menembus dan mengalahkan kuasa yang ada di alam maut atau di alam roh. Dan Tuhan katakan, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Dan apa yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Artinya apa, saudara? Surga dan bumi sekarang keadaannya tergantung kepada gereja Tuhan. Karena kuasa dan otoritasnya sudah diberikan kepada Anda. Nah, saya ingat dulu ya, ada hamba Tuhan, ya T.L. Osborne namanya. Ya, saya waktu itu masih praktek di Nganjuk. Saya ikut KKR-nya di Goskit Surabaya. Nah, ketika saya ikut sana, ini hamba Tuhan, wah lincah sekali ya. Dia panggung yang steknya segini ini, ya. Dia nggak lewat tangga. Dari tempat duduk itu, dia lompat, cak, ya. Itu interpreternya masih belum nyampe panggung, dia sudah ada di panggung. Karena interpreternya kan jauh ngambil tangga sana, ya. Nah, dia nggak mau jauh-jauh. Dia lompat aja, cek, naik ke sana itu ya. Nah, kalau orang bule kan memang ya beda ya. Apa namanya, tata keramanya. Kalau orang Indonesia begitu bilang, orang nggak punya sopan santun. Orang bule ya, gitu. Lah, apa sudah yang terjadi? Ketika ya dia memberikan seminar, ya, lalu dia tantang kami para hamba-hamba Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, coba angkat tanganmu. Kamu angkat tangan semuanya. Ya, coba buka tanganmu, ya, genggam tanganmu, lihat dalam genggamanmu itu, apa yang ada di dalam genggamanmu itu. Sekarang buka pelan-pelan, dan lihat apa yang ada di dalam tanganmu. Saya buka, nggak ada apa-apa. Ini pendeta bercanda kali. Itu gitu. Sekali lagi, gitu. Angkat lagi, kepalkan tanganmu, lihat, gitu. Buka apa yang ada di dalam tanganmu, buka lagi, gitu. Sampai 3 kali dia ngomong begitu, ya. Saya pikir main-main. Nah, gitu. Baru dia bilang begini, saudara, di tanganmu terletak keselamatan bangsamu. Wah, semua tepuk tangan. Aduh. Oh, itu toh maksudnya. Ya, Anda adalah gereja Tuhan. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Dia telah memberikan kuasa, ya, dan otoritas kepada gereja Tuhan untuk melakukan ekspansi, ya, di bumi ini. Untuk melakukan sesuatu. Segala sesuatu sekarang bukan tergantung Tuhan. Tuhan ada di dalam dirimu, kuasanya diberikan kepadamu, betul nggak ya? Gereja Tuhan harus menyadari bahwa ada potensi yang luar biasa seperti itu. Bahkan kuasa alam maut pun tak bisa mengalahkannya. Halo? Itu baru gereja, saudara. Kalau gereja hari-hari ini hanya dikhotbahin tentang berkat, 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 solusi hidup, solusi hidup. Kira-kira tujuan gereja jadi atau enggak? Ya enggak jadi. Gereja harus mengerti. Ada 3 ciri daripada gereja ini. Yang pertama, kasih yang berdampak keluar bagi dunia ini.
Sehingga dunia bisa mengenal bahwa Anda adalah murid-muridnya Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, Anda harus menyadari bahwa kuasa Allah maut tidak bisa membendung Anda. Karena kuasa dan otoritasnya sudah dipercayakan, didelegasikan kepada gereja Tuhan, yaitu Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Gereja ini, gereja yang dibentuk Tuhan Yesus ini, modelnya harus begini ini. Punya ciri-ciri seperti itu. Nah, semoga ya, ini para hamba Tuhan, gembala-gembala, kalau sempat mendengarkan ya apa yang saya sampaikan ini, boleh menjadi sebuah arahan bahwa yang dimaksud, yang dimau oleh Tuhan, gereja di bumi itu seperti ini. Kalau Bapak Ibu Saudara dipercayakan untuk menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi, menjadi gembala dalam sebuah gereja, itu jemaat mau dibawa kemana? Kumpulan 2-3 orang atas namaku, Yesus hadir di tengah-tengahnya, mujizat ada enggak ya? Nah, untuk apa sekarang? Harus mengerti. Gereja Tuhan harus berlatih untuk diajar, dididik untuk menjadi gereja yang bertanggung jawab. Sekarang ciri yang ketiga. Ya, ciri yang ketiga. Misi pemberitaan Injil bagi seluruh dunia yang disertai tanda-tanda orang percaya. Ya, gereja Tuhan harus punya misi, yaitu penginjilan ke seluruh dunia. Ya, gereja harus misionaris. Nah, harus membentuk seperti itu. Harus ada misi untuk memenangkan jiwa, bukan membangun kerajaan. Nah, sekarang denominasi gereja saya lihat mulai bikin franchise. Ya, nanti kita akan bicara tentang gereja lokal, gereja kota. Nggak ada gereja franchise, itu nggak ada. Ya, satu nama ada di mana-mana di beberapa kota. Ya, yang alkitabiah adalah gereja kota sebenarnya. Sebenarnya kalau Anda lihat, gereja Katolik lebih bagus. Anda tahu, gereja Katolik nggak ada yang rebutan jemaat. Mereka ada paroki, itu enggak ya? Mereka ada sektornya, itu enggak ya? Setiap daerah terbagi. Seperti itu loh. Anda perhatiin. Jadi, kalau Anda mau belajar tentang gereja di kota dan bagaimana gitu, nah, itu dari Katolik lebih bagus. Ya, orang Protestan itu terlalu banyak pecah belah masalahnya, ya. Karena perginya ke pasar baru beli barang pecah belah, ya. Bentar pecah dan dibelah, pecah dan belah. Enggak heran sudah loh. Gereja itu kadang-kadang satu deret, satu ruko aja gini, ya. Itu bisa sampai 4-5. Di Jakarta tuh ada satu mall, ya. Itu lantai 1, lantai 3, lantai ini. Berapa lantai itu? Ada gereja semua. Ya. Bayangin saudara. Ya. Nah. Ya, menjamur seperti itu. Nah, orang bilang ini sebuah pertumbuhan gereja. Tapi kalau saya berpikir malah khawatir, ya. Ini adalah persaingan gereja. Karena mereka mencoba untuk mempengaruhi orang-orang supaya menjadi miliknya. Dia mulai mencoba action. Memberikan sajian yang menarik seperti entertain, gitu loh. Ya, jemaat di entertain seperti itu supaya kerasan di sini. Gua lebih baik kan acaranya daripada yang itu. Di sini dong. Nah gitu ya. Ya, upayanya hanya nyampe di situ itu. Bangga kalau jemaatnya banyak. Bukan itu. Tujuan gereja bukan itu. Ya.
Nah, hati-hati saudara, ya, kembali, ya. Nah, sekarang ini sudah menjadi tren gereja ala franchise, ya. Nah, mau buka cabang, ya, oke, gue bantu dulu. Nanti kalau sudah menghasilkan, ya, 70-30 ya. Gua 70 lu 30. Gua kan yang modalin. Ya. Ada lagi yang 40-60 gitu ya. Pak Gideon tahu, ya pernah ditawarin. Lah saudara betul gitu-gitu. Itu 70-30, 40-60 ya. Nah, 50-50 ya. Nah, terus nanti kalau sudah terlanjur lama kok merasa kayak jadi sapi perah, akhirnya dia ambil jalan pintasnya. Gua ikut lu kena apa ditarik pajak 70. Mending gua langsung ke sinodenya, cuman bayar 10%. Kan untung lagi. Loh. Cuma masalah itu tok gitu. Ada yang begitu. Ya, demi aset ini, aset itu. Waduh, saudara, yang terjadi seperti itu. Miris kalau kita melihat kondisinya. Ya. Gereja sekarang harus menunjukkan menjadi gereja yang misionaris. Nanti dari gereja itu mendewasakan beberapa orang yang dibina, lalu mulai diutus. Untuk apa? Untuk menjadi pemenang-pemenang jiwa. Ya, pemenang-pemenang jiwa. Jadi mendewasakan untuk apa? Sebuah pengutusan. Itu yang dilakukan Yesus juga. Dia mendewasakan murid-muridnya, sampai akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada muridnya dalam Markus pasal 16, ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Amin. Nah, gereja harus memenuhi apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, yaitu sebuah amanat agung. Mengutus orang-orang untuk pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ketika orang-orang itu sudah menjalankan misionaris penginjilan ini, apa yang terjadi? Tuhan akan menyertai mereka. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Percaya apa? Pengutusan itu. Jadi ayat 15, ya, 16 dan 17 itu nyambung. Kalau andanya potong ayat 17-nya, Tuhan berarti menyertai semua orang yang enggak pergi memberitakan Injil, bukan? Setelah 15, 16, baru 17. 17 ini ada karena ada 15 dan 16-nya. Sekali lagi saya baca ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu perintah. Ketika Anda menjalankan perintahnya amanat agung ini, baru 17 ini berlaku bagi Anda. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Yang percaya apa? Percaya diutus oleh Allah. Mereka akan mengusir setan. Amin. Nah, sekarang saya cek, apakah Anda gereja Tuhan yang mengusir setan atau bukan? Atau Anda diusir setan? Ya loh, ada orang yang bangun rumah gitu, setelah ditempati ya, akhirnya dia pindah
kontrak. Padahal dia punya rumah baru. Ya, lalu saya bilang, Pak, bisa doain rumah saya enggak? Saya datang ke kontrakannya, lalu diantar ke rumahnya dia. Lah kenapa kamu nggak tempati, kamu kontrak di sana? Pak, saya pernah tinggal seminggu di situ. Tiap malam Pak, anak saya nangis histeris. Istri saya lihat ada yang seliweran gini. Oh, saya bilang ini. Firman Tuhan bilang tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan. Kenapa kamu diusir setan? Itu rumahmu. Kenapa kamu diusir setan? Harusnya kamu yang mengusir setan dong. Oh, takut Pak. Loh, makanya saya undang Pak Gideon. Pak Gideon kan Ghostbuster. Ya loh. Akhirnya saya doain, bersihin, kalau macam itu. Lah, selesai. Dah, dengan imannya, sekarang kamu balik lagi ke rumah ini. Dan puji Tuhan, ya, udah nggak diganggu lagi. Nah, saudara Anda lihat, karena saya menjalankan amanat agung, saya bisa mengusir setan. Kenapa dia nggak bisa bagi orang Kristen? Karena dia nggak menjalankan amanat agung. Setiap datang kepada Tuhan, otaknya berkat, tok itu aja. Bukan pemenang jiwa. Nah, bukan gereja tuh Tuhan. Amin. Nah, saudara. Nah, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Apa di sini, saudara? Bahasa yang baru di sini bukan bahasa roh. Ada yang mengartikan bahasa roh, bukan. Bahasa roh, bahasa baru itu, bahasamu berubah. Kalau dulu maki-maki, sekarang memuji. Amin. Bahasanya berubah. Bahasanya sopan, bahasanya lebih halus, bahasanya bersahabat, bukan bermusuhan. Itu namanya bahasa-bahasa yang baru. Amin. Nah, terus, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Bisa, saudara, tapi jangan sengaja. Ada misionaris pergi ke pedalaman. Diam-diam, saudara, diracun, dikasih minuman yang dicampur racun oleh kepala suku di situ. Ya dia nggak tahu. Ya, tapi semua pada ngawasin, biar mati dia. Tapi dia sebelum minum, dia doa dulu. Ditahirkan semuanya, minuman yang diminum dan makanan itu, lalu dia makan dan minum. Ditunggu 5 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, 1 hari, seminggu, 3 bulan, bahkan sampai hari ini, tidak mati. Apa yang terjadi, saudara? Kepala sukunya akhirnya mengaku, kamu itu manusia atau apa ya? Loh, kenapa Pak? Maaf ya, sebenarnya aku sudah berbuat jahat kepadamu. Di minuman itu aku campur racun yang paling ampuh. Gak ada orang yang bisa bertahan minum itu. Kok kamu gak mati? Minum racun maut. Tapi jangan coba-coba. Selesai pengajaran ini Anda beli racun. Lalu Anda minum. Nah, setelah terjadi apa-apa Anda telepon saya, Pak Gideon bohong. Saya minum racun, lah kok masuk rumah sakit. Nah, beda saudara konteksnya, ya. Ini dalam kondisi urgent, dalam waktu Anda diancam bahaya. Ada yang meracunin Anda, amin. Tapi kalau Anda sengaja minum racun, ya itu risiko tanggung penumpang, amin. Ya, nah, minum racun maut, ya. Mereka tidak akan mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Itu gereja Tuhan harus menampakkan tanda-tanda seperti itu yang menyertai dalam kehidupannya. Amin. Nah, Bapak Saudara, jangan khawatir. Ya, saya percaya ketika pengutusan ini terjadi dalam kehidupan Anda, Tuhan akan menyertai dalam hidup Anda semuanya. Amin. Nah, hari ini kita belajar sampai di sini dulu. Ya, tentang gereja Tuhan Yesus. Ingat namanya, gereja Tuhan Yesus. Kenapa gereja Tuhan Yesus?
Karena dia yang mendirikannya, dia yang memilikinya. Amin. Nah, ciri daripada gereja Tuhan Yesus apa saja? Yang pertama ada kasih yang nampak keluar sampai orang dunia melihat. Yang kedua apa? Ada kuasa, ya. Nah, yang ketiga misionaris, penginjilan, itu semuanya. Oke. Nah, besok hari Senin, ya, Jumat ya, libur 2 hari. Nanti hari Senin kita akan melanjutkan pelajaran ini. Saya akan jelaskan tentang gambaran hubungan Kristus dengan gerejanya. Ya, Yesus sebagai gembala, kita dombanya. Yesus pokok, kita carangnya. Amin. Yesus batu penjuru, kita bangunannya. Ya. Nah, besok saya jelaskan tentang itu. Apa saja 7 gambaran hubungan Kristus dengan gerejanya. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. God bless you.